terus kalian bisa mengerjakan OL kalian atau kalian mau langsung pulang juga oke. Karena topiknya tadi juga udah sangat-sangat berat. Terus cuman aku masih punya satu materi lagi. Ini salah satu materi terakhir juga buat di AI di semester ini. Jadi yang pertama, aku pengen menjelaskan dulu. Kemarin kalau nggak salah machine learning itu di GLSC ya? Benar nggak sih? Iya. Aku pengen menjelaskan background dulu dari machine learning dulu. Machine learning itu machine learning melatih komputer belajar dari pola sebuah data. Nah, terus yang ada dua biasanya, namanya supervised sama unsupervised. Ini sangat-sangat mainstream ya, sangat-sangat basic yang kalian perlu ketahui. Karena aku takutnya kalau kalian machine learningnya tadi nggak dijelasin, terus tiba-tiba aku jelasin ini kalian bingung. Nah, supervised itu adalah machine learning yang belajar dari sebuah label data. Jadi kalau supervised sendiri dia lebih belajar dari data-data yang sudah dilabelkan. Misalnya ada klasifikasi atau regresi. Nah, contoh mempelajari kita machine learning itu belajar dari sebuah data label data, itu contohnya adalah kita melakukan misalnya prediksi harga bawang atau prediksi sifat. Nah, kita kan udah melatih tuh, kayak oh ini kalau bentuknya gini-gini pasti sifatnya kayak gini. Jadi kita udah melatih dulu. Nah, kalau regresi itu bentuknya seperti angka, seperti range. Ya, jadi intinya untuk supervised itu adalah machine learning yang belajar dari sebuah data yang sudah terlabel. Contohnya, aku mengajari kalian, ini penghapus, ini spidol, ini tadi apa? Penghapus. Itu namanya supervised. Jadi namanya kita belajar dari sebuah label. Nah, kalau unsupervised, dia machine learning yang mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok tertentu. Nah, terus kita contohnya di sini adalah clustering. Ini untuk namanya contoh dari si penerapan machine learning. Nah, contoh dari supervised yang udah kemarin kita pelajari itu adalah namanya supervised. Itu yang udah kita pelajari kemarin namanya KNN. Oke. Nah, contoh KNN itu kemarin adalah penerapannya seperti ini. Saya tidak punya tabel. Misalnya ini apa ya? Suhu, ini lembab, ini kategori. Nah, suhu misalnya 26, 25, 28, ini random ya, 29, terus lembabnya 80, 85, 90, 80. Ini misalnya cool, hot,
cool hot. Oke. Nah, kita menebak kalau ini 25. Kalau suhu sama dengan 27, lembab sama dengan 88, kategorinya apa? Oke, ini contoh dari KNN kemarin. Just simple. KNN kemarin. Jadi kita ada suhu, ada lembab, ada kategori. Kalau suhunya 27, lembab 88, kira-kira kategorinya apa? Sudah sangat jelas. Nah, kalau unsupervised, contohnya adalah seperti ini. Unsupervised. Yang bakal kita pelajari hari ini namanya K-means. Nah, secara rumus mirip, kita pakai namanya Euclidean distance. Aku jelaskan dalam waktu 10 menit paling udah selesai. Jadi nggak usah khawatir, ini aku cuma sebentar doang. Ini 1/50 yang tadi, sangat gampang. Oke, nah, sebentar, ini contohnya paling atas itu di paling atas. Nah, kita tunggu dulu. Gimana gambarannya? Oke, nah rumus Euclidean distance itu sama ini. Rumusnya sama kayak kemarin. dPq sama dengan akar dari P1 MQ 1 kuadrat plus P2 MQ 2 kuadrat. Nah, cuman bedanya kalau KNN kemarin tuh kita tuh bener kayak gini kan. Kita punya diketahui 26 kelembapan 80 cool, 25 kelembapan 85 hot, 28 kelembapan 90 cool, suhu 29 kelembapan 80 hot. Nah, kalau sekarang kita itu tidak dikasih kategorinya. Kita harus mengklasifikasi sendiri tanpa dikasih tahu. Nah, jadi besok mungkin di UASku bakal lucu-lucuan. Aku nggak bakal ngasih itu clustering atau nggak tahu klasifikasi, kalian tebak sendiri itu prosesnya pakai apa. Gampang, kalau kalian tahu meaningnya tinggal dikerjain. Tapi kalau tidak tahu meaningnya ya sudah. Nah, meaningnya adalah tergantung apakah label data kalau label datanya dilabelin atau tidak. Kalau datanya tidak dilabelkan, maka hitungannya namanya unsupervised. Tapi kalau udah ada datanya, namanya supervised. Jangan sampai kayak kemarin ada yang ngerjain pakai greedy. Apa yang harus digreedykan? Ya kan? Apa yang harus digreedykan? Jadi kalian harus tahu. Nah, sekarang kalau kemarin itu kita kan menghitung sentroidnya misalnya jarak. Misalnya kita punya sebuah data misalnya bentuknya seperti ini. Ya kan? Misalnya ini yang 00 itu cool. Terus ini XX itu hot. Nah, misalnya tulis X sama dengan hot. Terus 0 sama dengan cool. Nah, terus kita nanya di sini. Makanya kita menghitung jarak ini kan.
memprediksi ini betul. Kayak ini kan secara analogi gampangnya, apakah dia lebih dekat ke sini atau lebih dekat ke sini, betul? Nah, kalau sekarang kita kebalikannya, kita nentuin itu secara sendirian. Makanya yang pertama kita lakuin adalah mencari sentroid. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita menentukan sentroid. Pak, sentroid itu ditentuin sendiri atau bisa random? Bisa sendiri, bisa random. Nah, kalau untuk case di sini sentroidnya adalah kita nentuin sentroidnya yang pertama adalah 1.0, yang kedua adalah 5,7. Jadi ini diketahui ya, sentroid 1 sama dengan 1,1. Sentroid 2 itu sama dengan 5,7. Ini diketahui. Atau bisa jadi aku bikin soalnya, silahkan tentukan sentroid sendiri. Itu juga bisa. Atau juga bisa adalah sentroidnya itu adalah rata-rata dari nilai X. Ini dibagi nilai X. Itu juga bisa. Jadi memilih sentroid itu bebas dari kalian sebagai arsitektur kecerdasan buatan. Jadi misalnya aku minta sentroid, cara menentukan sentroid gimana? Rata-rata dari X. Berarti ini kalian total dibagi. Itu menentukan sentroid. Nah, kalau di sini soal yang Binus Maya, dia sentroidnya pakai data yang ke-1 dan ke-4. Nah, sekarang kita harus menghitung misalnya berarti kalau 1, kalau aku punya cara-cara kayak gini, X, Y, terus D1, D2. D1 itu adalah jarak sentroid ke 1, D2 itu jarak ke sentroid 2. Nah, berarti aku mau menghitung yang pertama itu adalah di sini. D2 dan C1, D2 C1, terus D2 C2, D2 C2. Rumusnya adalah sama kayak kemarin. Ini dikurangin ini dikurangin ini. 1,12. Coba hitung lagi. Yang pertama, kalau hitung, titik pertama yang kita hitung adalah 2,15. Jadi X-nya 2, Y-nya 1,5 ya? 1,5. Aku hapusan aja ya. Lebih longgar sana soalnya. Jadi yang pertama, jarak antara misalnya nyebutnya D2 ke C1, jarak data kedua ke C1. Berarti dari berapa? X yang pertama, P yang pertama berapa? 1,5 kurangi 1, ditambah Y-nya berapa? 2 dikurangi 1 sama dengan berapa? Sorry. Nol 2 ditambah 1,2. Berarti akar dari 0,25 tambah 1. Benar nggak? Sama dengan ini. Coba minta tolong akarkan di sini. Benar nggak? Akar 1,25 apakah betul? Akar dari 1,25 berapa? 1,12 betul. 1,12. Nah, terus jarak D2 ke sentroid 2. Sentroid 2 itu berapa? X-nya berapa sentroid 2? 5.
Oke, kita lakukan lagi ya. Sentroid 2. Berarti jarak yang pertama itu adalah 1,5. Enggak, sebenarnya 1,5 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah Y-nya berapa? Y-nya 2 dikurangi 7 pangkat 2. Berarti di sini adalah akar 3,5 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2. Coba, bener gak hasilnya kayak gini? 7,88. Oke, tangan ya. Nanti aku terlalu cepat. Nanti aku jelasin. Habis ini ada tabelnya kelihatan jadi lebih jelas. Betul nggak? 7,88. Boleh minta tolong di kalkulatorin? Kalkulator mana ya? Apakah betul kalkulatornya? 25 tambah kalkulator akar dari 3,5 bener gak? Cuma tiga koma lima pangkat 12,25 tambah 25 di akar. Aku beda 6,1. Salahnya dari sini. Bener gak? Aku 6,1. Betul? Coba kalian cek di kalkulator kalian. Aku 6,1. Punya minus ini salah ya? Nah, terus apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini berarti benar 6,1. Jadi kalian menghitung semua jaraknya. Oke, semua jaraknya. Nah, kita harus melakukan yang kedua. Nah, aku mau sampling dulu nih, buat refleksi buat kalian. Nah, jarak D3 ke sentroid 1. Tolong dong bantu isi di sini. Berarti berapa kurang berapa? Untuk X-nya berapa kurang berapa? 3 kurang 1 pangkat 2 tambah 4 kurang 1 pangkat 2. Berarti sama dengan akar dari 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 plus 9. Benar ya? Sama dengan akar 13. Akar 13 berapa coba? Akar 13 3,6. Oke. Nah, terus kita hitung 2. Data ketiga ke sentroid 2. Berarti akar berapa? Minta tolong. 3 kurang 5 pangkat 2 ditambah 4 kurang 7 pangkat 2 sama dengan akar 4 tambah 9. Coba nih. Ya 9 ya. Sama dengan akar 13. Podo. Dan benar kan? 361 dan 361. Nah, yang perlu kalian garis bawahi adalah
Kalian boleh lihat. Jadi catatan kalian yang paling penting adalah kan kita membandingkan dua sentroid, betul? Bandingkan dua sentroid. Nah, yang hijau ini adalah yang paling kecil di antara keduanya. Misalnya 1,12 sama 7,88 lebih kecil mana? 1,12. 3,61 sama 3,61 pilih salah satunya, yaitu yang pertama dulu. Oke. Nah, 7,21 sama 0, kok ini 0,0? Salah nih. Oh, ini sentroid. 4,72 sama 2,5 lebih kecil mana? 2,5. 5,32 sama 2,6 lebih kecil? 4,3 sama 2,92 lebih kecil? Nah, berarti yang lebih kecil dia termasuk ke klaster yang pertama, yang lebih kecil di sini klaster yang kedua, makanya diwarnai warna merah. Nah, silakan kalian catat dulu untuk menentukan klaster yang step pertama itu adalah seperti ini. Iterasi pertama. Jadi setelah menghitung, kita mencari apakah ini sama ini tuh lebih kecil yang mana. Kalau lebih kecil yang jarak pertama, berarti dia ikut ke klaster pertama. Kalau ikut jarak kedua, lebih kecil kedua, makanya klaster kedua. Terus timbul pertanyaan, Pak, jumlah klaster yang nentuin siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Nah, itu ada namanya, nanti aku jelasin, ada namanya elbow diagram. Nah, silahkan kalian jalan dulu bahwa yang lebih dekat dia menjadi sebuah klaster. Aku freeze dulu. Nah, iterasi yang pertama itu sudah selesai. Iterasi yang pertama itu sudah selesai. Nah, jadi yang pertama kita lakukan, yang bagus ya? Bagus langsung nggak apa ya? Bagus. Coba dong, ini pertanyaan gampang. Di klaster pertama ada berapa data? Ada 3. Di klaster kedua ada berapa data? 4. Nah, aku bilang ada C1, C2. C1 ada berapa? Ada 3. C2 ada berapa? 4. Nah, minta tolong hitungkan jumlah dari X yang baru. Contohnya adalah seperti ini. Ini C ini dari C1X, C1Y, 1X, C1Y. Nah, X-nya ada berapa aja yang C1? Boleh minta tolong dibacakan? 1, 1,5 sama 3. Terus yang Y-nya? Y-nya ada 1, 2, 4. Ini ya. Jadi udah aku kasih merah. Ini aku kasih tanda warna merah. Jadi kalian harus menghitung nilai X-nya dan nilai Y-nya. Karena ini satu klaster. Oke. Nah, terus kalau di rata-rata ini menjadi 1,83, ini menjadi 2,33. Nah, selanjutnya kita harus melakukan perhitungan yang klaster kedua. Minta tolong C2X. C2 ada berapa tadi teman-teman semua? Ada 4. X-nya apa aja? 5. 3, berapa? 3,5. 4,5. 3,5. Berarti totalnya ada 5, 8, 13, 16 setengah. 16 setengah bagi 4. Benar ya? Benar. C2 ini ada berapa? C2 ini Cluster 2 tadi ada berapa datanya? Ada 4. Boleh minta tolong ini jadi berapa? 7, 5, berapa? 5, 4,5. Jadi 17, 21,5
dibagi 4. Nah, berarti teman-teman semua di sini kita mencari sentroid yang baru. Contohnya adalah kayak ini. Ini menjadi titik sentroid yang baru. Sentroid baru itu yaitu, sebentar, aku next dulu. Jadi kita tadi yang pertama cluster satunya diupdate menjadi ini, cluster 2-nya diupdate menjadi sesuai. Terus, wait, boleh minta tolong dibagikan 16,5 bagi 4 tuh berapa? 4,13. Yang kedua tuh 5,38. Nah, sentroid baru yang pertama, sentroid, aku nyebutnya apa ya? Sentroid baru itu yang pertama adalah 1,83 2,33 terus sama 4,13 5,38. Ini menjadi sebuah sentroid yang baru. Yang awalnya sentroidnya lama itu adalah 1,1 berubah jadi ini, terus yang 5,7 berubah jadi ini. Iterasi pertama sentroidnya sudah berubah. Jadi silakan kalian catat dulu. Jadi yang pertama prosesnya cukup simpel, hanya kayak gini aja. Sentroidnya sudah berubah menjadi sesuai rata-rata yang dibutuhkan. Satu, dua, tiga, dua, tiga. Oke. Nah, di sini sentroidnya sudah jadi berubah 1,833, 2,33, 4,13, 5,38. Oke. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama lagi, sama persis kayak tadi. Oke, kita contohkan di sentroid yang baru. Misalnya aku minta tolong boleh data nomor 2 saja, biar untuk mempercepat aja. Data nomor 2 ke sentroid 1 yang baru, sentroid 1. Jadi berapa? Sentroid yang baru berarti 1,5 dikurangi 1,5 dikurangi sentroid yang barunya ini. Udah aku baru di sini. Ini sentroid baru deh. Berarti sentroid barunya jaraknya jadi berapa? 1,5 dikurangi 1,83 ditambah berapa? 2 dikurangi 2,33. Alhasil menjadi langsung ya 0,47. Nah, terus data 2 ke sentroid 2 sama dengan, boleh minta tolong lagi, data 2 ke sentroid 2 1,5 dikurangi 4,13 ditambah 2 kok berapa? 2 dikurangi 5,38. Udah 5,38. Berarti aku langsung aja 4,28. Nah, untuk mempercepat waktu juga, aku bisa. Kalian di sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah cukup clear ya? Nah, untuk operasi-operasi yang lain mendapatkannya juga sama, menghitung jarak-jarak gitu. Nah, terus di sini bisa kalian lihat 1,57 sama 5,38 gede mana? 5,38. Lebih kecil mana? Lebih kecil mana? 1,57.
0,47 sama 4,28 lebih kecil mana? 0,47. Terus habisnya 2,04 sama 1,78 lebih kecil mana? 1,78. Terus dan lain-lainnya. Nah, di sini yang awalnya satu klaster berjumlah 4 sama 3, di sini tinggal 2 dan 5. Jadi jumlahnya klasternya berubah. Itu 2, 3, 4, 5. Klasternya berubah. Oke. Nah, karena jumlah klasternya berubah, maka kita melakukan update centroid lagi. Ini ambil lagi ya. Update centroid. Nah, terus habis itu kita melakukan update centroid yang kedua. Nah, habis ini. Apa yang namanya? Nah, di centroid yang terbaru itu klaster pertama ada berapa? Ada 2 dojo. Nilai X-nya berapa sama berapa? 1 tambah 1,5. Jadi 2,5 dibagi 2 berapa? 1,25. Oke, centroid yang baru boleh minta tolong Y-nya berapa? 1 tambah 2, benar nggak? Coba centroid 2 nya sama dengan 1 tambah. Nah, terus di klaster yang kedua, centroid 2, sorry berarti ini coba Nah, di klaster kedua ada berapa datanya? Untuk yang baru, klaster baru, centroid baru? 5. Nah, berarti datanya ada 5. Berapa aja? 3, 5, 3,5, 4,5, 3,5. Jadi rata-ratanya berapa tuh? 3,9. Terus yang Y-nya boleh minta tolong? Berarti ada 5 juga kan? 5, ada berapa aja? 4, 7, 5, 4,5. Rata-ratanya berapa? 5,1. Nah, ini jadi centroid yang baru lagi. Terus jadi centroid yang baru di sini. Jadi centroid yang baru. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Tinggal menghitung lagi sekali lagi. Nanti hasilnya centroidnya jumlah jumlah klasternya nggak berubah, tetap 2 sama 5. Berarti itu dinyalakan selesai. Karena ibaratnya kayak aku udah nggak ada perubahan, itu udah cukup. Gitu. Oke, aku rasa itu aja cukup. Apa perlu aku breakdown? Gak usah kali ya, karena udah capek juga kan. Apa aku satu aja ya, satu breakdown, satu data aja. Nah, dengan centroid yang baru kan berarti kan 1,25 sama 1,5. Kalau untuk data yang pertama, sorry aku buang aja. Untuk data nomor 2, berarti jaraknya dari berapa? 1,5 dikurangi dan centroid baru berarti yang itu udah tulis nih. Kurangi 1,25 dengan 2 ditambah 2 dikurangi 1,5 pangkat 2 sama dengan
klaster kedua berarti ini berarti C berapa ya? C1X, C2X. Untuk klaster kedua berapa? 1,5 dikurangi berapa tuh? 3,9 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 5,1. Nah, hasil akhirnya nanti bakal jadi seperti ya udah habis seperti ini. Nah, ini jarak-jaraknya sebuah ini. Nah, awalnya tadi klasternya berapa tadi? 3 sama 4, terus 2 sama 5, terus sekarang juga masih 2 sama 5. Berarti ini udah konvergen, udah dianggap cukup. Apakah cukup bisa kayak gini? Bisa lanjut juga, Pak. Bisa lanjut lagi berdasarkan kita mau berapa iterasi. Itu juga bisa. Nah, makanya sekarang kita sudah punya hasil akhir. Berarti data 1 sama data 2, berarti dia ada di klaster berapa? 1. Data 3, 4, 5, 6, 7 ada di klaster 2. Itu udah hasil akhir. Jadi, soal-soal yang biasanya keluar adalah tolong lakukan clustering pada data-data tersebut. Ada berapa klasternya bisa diketahui. Misalnya ada 1, 2, 3. Nah, centroidnya berapa? Terus habis itu ada berapa yang di klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Udah, just simple kayak gitu. Perhitungannya cukup sederhana. Ada yang ditanyakan? Kalau sudah, paling untuk sesi ini aku udah tutup. Sebelum aku ada sekali lagi ada pertanyaan nggak? Aman ya? Untuk minggu depan kita nggak ada materi, tinggal final project. Jadi aku pastikan aku nggak menerima projectnya nggak jadi. Oke, karena waktu yang aku berikan juga udah banyak setiap sesi 2, jadi semua udah bisa didemokan. Nanti aku bakal menyusulkan ke salah satu dari kalian untuk rubrik penilaiannya ya. Karena aku tadi Pak Anand masih belum balik ruangan, jadi aku perlu nanya dulu buat jurusan rubrik penilaiannya gitu. Nanti aku kirim ke salah satu kalian buat di-share gitu. Terus nanti minggu depan tinggal project discussion, jadi paling karena pengumpulannya kan sebenarnya maksimal tanggal 21. Jadi waktu aku besok itu bakal lebih kayak sesi panelis kalian yang bisa dimaksimalkan ya sisi mananya. Jadi jangan hanya